I can tell you want me. I can show you how. Make it out, make it out. I can tell you want me. I can show you how. Make it out, make it out. Tell you want me. Tell you want me. Tell you want me. Tell you. Gimana baru sampai? Iya, aku baru sampai. Yaudah yuk masuk. Ayo, Ya, dari tadi nungguin. Oh, si Adel ya? Iya. Ya, Nunggu lama ya? maaf ya aku tadi kok jebak macet. Terus dia tuh lagi nelfon di luar. Ya nggak apa-apa, duduk santai aja. Kan duduk ya. Ya. Sekali lagi maaf ya Del. Ngomong-ngomong, Putra belum datang ya? Belum. Tadi kamu sendiri berarti ya? Iya. Stres banget ya waktu kamar lu. Panjang sebenarnya. Ini serius tadi itu macet banget. Kita jalan santai aja, duduk. Masih banget. Iya nih, baik-baik kan udah pesen. Belum pada pesen ya, kita tadi nunggu kita kumpul dulu baru pesen. Oh gitu. Boleh pesen aja kan ya? Oke, boleh. Saya pada mau pesen apa biar ada pesen. Kita scan dulu. Oke. Kamu pesen apa? Nanti ada yang pesen. Mau apa? Aku apa ya? Aku bingung ini. Aku nasi goreng. Nasi goreng. Kalau hujan-hujan nasi goreng terus sama kayak teh manis anget. Nasi goreng enak kayaknya. Aku yang pedes ya. Aku ngikut aja deh kalau gitu. Pedesnya? Sedang aja. Nasi goreng sedang satu, pedas satu, teh manis angetnya dua. Oke, kamu apa nasi? Aku ikut kamu aja nih Del, soalnya aku masih bingung. Yaudah ya. Asik. Oke. Kamu kenapa tadi? Iya tadi parah macet banget tadi. Biasalah kamu tahu jalan itu. Kamu bawa motor? Iya. Atau naik? Oh bawa motor? Iya, bawa motor. Nanti pesenannya dianterin ya? Pas. Oke, makasih ya. Sama. By the way, kemarin kan gue lihat wishlist kalian di grup WhatsApp kita yang 10 tahun ke depan mau jadi apa. Kalian tuh pada keren-keren tau gak sih? Setuju. Terus kalau dilihat dari semua wishlist kita, intinya tuh kita semua pengen jadi seorang pemimpin. Nah, ngomong-ngomong soal pemimpin, kalian tahu nggak sih makna dari pemimpin itu apaan? Setahu aku, pemimpin itu seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain buat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Berarti sederhananya itu pemimpin itu seorang yang melakukannya. Nah sedangkan kepemimpinan itu sikapnya nggak sih?
Nah, pas banget karena kita mau ngomongin kepemimpinan, karena tujuan kita sama, aku tuh nyari referensi yang bakal berguna banget buat kita. Nah, makanya aku tuh ngajak kalian kumpul di sini mau ngomongin hal ini gitu. Jadi, yang pertama tuh kita tuh bahas kayak sifat dan karakter seorang pemimpin. Dilanjut sama pendekatan perilaku kepemimpinan. Terus yang terakhir tuh ada teori kepemimpinan. Wah, kayaknya bakal seru nih. Jadi kalau mau jadi pemimpin yang baik, kira-kira kita harus punya karakter atau sifat yang kayak gimana ya? Yang pasti harus punya sifat visioner gak sih? Soalnya kalau seorang pemimpin gak punya visi sama tujuan yang jelas tuh, nanti orang lain juga mau diarahin kemana? Maksudnya diarahin ke rumah kita sih. Bener banget. Tapi sifat visioner itu harus dibarengin sama sifat komunikatif yang baik. Karena dengan seseorang pemimpin yang mempunyai kemampuan komunikatif yang baik, kita tuh bakal disampaikan arahan, motivasi, dan membangun hubungan orang lain dengan baik dan lancar. Gak bakal ada tuh orang lain yang kayak PPKM kalau ngobrol gitu, kalau dapat arahan dari pemimpinnya. Ngalamin PPKM itu apaan Sa? Kamu kayak main. Bisa aja sih Aisyah. Lanjut ya. Ada karakter atau sifat apa lagi yang harus seorang pemimpin punya juga nih? Percaya diri, karena kalau ada rasa percaya diri dari seorang pemimpin, biasanya dia tuh jarang banget ngalamin yang namanya keraguan ketika mengambil sebuah keputusan. Soalnya dia tuh udah percaya sama diri sendiri bahwa keputusan yang dia ambil itu udah melewati perhitungan-perhitungan dan itu udah pasti matang gitu. Jadi hal itu juga bisa berpengaruh sama orang lain yang diarahinnya. Terus jadi orang lain yang diarahin ini juga bakal percaya kepada pemimpinnya, juga percaya sama dirinya sendiri. Oh iya, seorang pemimpin juga kan harus punya sifat integritas dan empati kan ya. Secara seorang pemimpin harus kuat dan berpegang teguh pada etika dan moral buat jaga keadaan kelompoknya. Terus juga pemimpin juga harus bisa paham dan ngerasain perasaan dan keadaan orang lain. Harus bisa bersikap empati juga ketika mengambil keputusan, nggak boleh egois, terus juga nggak boleh tutup mata sama keadaan sebenarnya. Nah iya, itu emang perlu nih. Nah aku barusan nemu lagi, aku kirim file ke kalian ya. Boleh. Di grup ya? Iya di Boleh. grup. Di sini tuh ada inovatif, pemimpin harus bisa nyertain inovasi terbaru supaya kelompoknya itu bisa terus maju dan berkembang dengan lebih baik. Di sini juga ada pemimpin itu harus bisa membangun budaya kerja yang inklusif. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah seorang pemimpin bisa menciptakan keadaan di mana setiap orang yang menjadi anggotanya itu merasa dihargai dan didengar. Terus juga dia jadi ngerasa berkesempatan buat berpartisipasi dan juga berkembang. Oh, jadi tiap pemimpin tuh harus kayak mendengarkan apa bawahan yang rasain gitu ya. Iya. Jadi jangan kayak ya udah gue mau dengerin omongan kalian harus ini ya gitu ya. Harus paham satu sama lain. Harus satu sama lain. Nah, masih ada lagi nih, seorang pemimpin harus bisa berpikir strategis dan fokus pada hasil. Itu juga bisa berpengaruh banget karena dengan seorang pemimpin berpikir strategis, dia tuh bakal cepat ngambil keputusan kalau seandainya keadaan sekitar tuh lagi ngalamin perubahan. Kayak pemimpin yang baik itu kalau misalkan ada perubahan, dia juga berevolusi kan, nggak mungkin berpatok pada visi yang sama sebelumnya gitu. Kayak misalkan kemajuan teknologi, kita kan nggak mungkin kayak nerapin yang kayak dulu lagi gitu kan, kita harus berevolusi sama jalan juga. Nah, Update ya. iya. Terus seorang pemimpin juga nggak boleh mudah ke distract. Kalau semisal ada sesuatu yang ngeganggu supaya tujuannya tuh yang udah dirancang bisa dicapai. Nah, terakhir, seorang pemimpin juga harus menjadi pembelajar seumur hidup. Maksudnya gini loh, dia selalu berpikiran terbuka untuk belajar dan mengembangkan dirinya, serta dia bisa ngambil pelajaran dari kegagalan yang sebelumnya dialami. Ternyata banyak juga ya kayak sikap-sikap yang harus kita miliki buat jadi seorang pemimpin. Tadi tuh ada 10 kayak kan ada visioner, komunikatif,
inisiatif, percaya diri, terus integritas, terus empati, inovatif, kepemimpinan inklusif, terus strategis, sama apa lagi? Fokus pada hasil dan pembelajaran seumur hidup. Berarti benar ada 10. kira-kira bisa nggak ya kita buat jadi seorang pemimpin dengan karakter 10 tadi? Menurut aku, kita tuh pasti bisa nggak sih kalau kita tetap semangat dan pantang menyerah. Terus dari sifat 10 tadi, kita tuh terapin ke kehidupan kita, kayak mulai dari hal-hal kecil gitu. bener banget. Jangan lupa juga nih diiringin sama doa. Lanjut ke pembahasan yang kedua yuk. Yuk, pendekatan perilaku kepemimpinan ya? Iya. Setahu aku nih rada bertolak belakang sama pembahasan yang kita bahas tadi. Jadi menurut pandangan dari pendekatan perilaku, kepemimpinan itu bisa dilatih dari pola tingkah laku dan bukan dari sifat-sifat pemimpin. Nah, alasannya karena ya sifat seorang itu kan cukup sulit buat ditebak sama diketahui kan. Nah, makanya ada teori pendekatan perilaku kepemimpinan atau behavioral theory of leadership. Nah, teori ini tuh kalau misalnya pemimpin yang hebat itu pasti hasil dari pembentukan diri, bukan dari bawaan. Nah, terus teori ini tuh lebih fokus sama tindakan pemimpin, bukan sama kualitas mental sama internal. Pantes aja. Pas lihat di sini nih, dia tuh bilang kalau konsep kepemimpinan itu muncul karena nganggapnya kalau konsep sifat kepemimpinan itu nggak efektif. Soalnya sifatnya itu susah buat diidentifikasi atau diketahui. Memang kalau di situ sikap konsep perilaku kepemimpinan itu ada apa aja sih? Kalau di sini ada 2 pendapat, Sa. Ada yang bilang 4, ada juga yang bilang 3. Yang bilang 4 ada apa dan yang bilang 3 ada apa aja? Nah, yang bilang perilaku pemimpin terhadap bawahan itu ada 4. Itu yang pertama ada dia lebih nekenin ke tugas. Terus yang kedua ada yang lebih mementingkan di hubungan. Dan yang ketiga ada yang mementingkan kedua-duanya. Terus yang terakhir itu ada yang ngabain dua-duanya. Habis itu kalau yang bilang perilaku pemimpin terhadap bawahan itu ada 3. Yang pertama penekanan pada hubungan atasan bawahan. Terus yang kedua, perhatian pribadi pimpinan pada pemuasan kebutuhan para bawahannya. Nah, terakhir, menerima perbedaan-perbedaan kepribadian, kemampuan, dan perilaku yang terdapat dalam diri dari si bawahannya. Berarti perbedaan pendapatnya lumayan juga ya? Iya deh, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan terakhir. Kita tuh bicara soal topik teori kepemimpinan. Kalau dilihat dari file yang tadi ada kasih, yang udah di-share ke grup sama kita-kita, itu tuh ada 6 teori. Aku jelasin yang pertama sama kedua, nanti kalian lanjutin ya. Jadi yang pertama ini ada teori orang hebat atau great man theory. Teori ini tuh bilang kalau pemimpin hebat itu mereka yang emang terlahir sebagai pemimpin yang hebat. Seseorang yang udah diberkahi potensi heroik, kecerdasan dan mental yang lebih kuat sama Tuhan. Tapi teori ini tuh sempat dibantah dan sesudah manusia lihat peristiwa kehebatan Adolf Hitler. Nah, Hitler ini kan orang biasa. Dia tuh jadi pemimpin yang hebat setelah mengalami pengalaman hidup yang cukup roller coaster. Nah, lanjut yang kedua ada teori sifat atau trait teori. Teori ini tuh bilang kalau setiap pemimpin tuh punya mental, fisik, dan kepribadian tertentu yang sangat berbeda dengan yang mereka bukan pemimpin. Jadi tuh teori ini tuh nggak peduli soal faktor genetik dan nggak begitu yakin kalau pemimpin itu bisa dibentuk atau dilatih. Nah, aku lanjutin ya. Yang ketiga itu ada teori kepemimpinan situasional atau situational theories. Teori ini muncul di tahun 1969 dan di teori ini bilang kalau nggak ada cara yang paling tepat buat pemimpin. Yang ada tuh cuman para pemimpin itu harus bisa beradaptasi dengan segala situasi yang lagi dihadapinya. Jadi emang benar-benar harus bisa kayak bunglon ibaratnya. Terus lanjut yang keempat itu ada teori gaya dan perilaku atau style and behavior theory. Teori ini bilang
Kalau kesuksesan dan keberhasilan yang didapat oleh seorang pemimpin itu semuanya bergantung dari perilaku, sikap, dan karakteristik dirinya sendiri. Lanjut ya. Kirain sampai kelar kan? Bisa dong. Dari jalan. Di sini yang kelima itu ada teori transaksional atau transaksional teori. Nah, teori ini tuh muncul di tahun 1970-an sama awal 1980-an. Nah, teori ini bilang mau pemimpin dan pengikut itu terlibat asosiasi yang disebabkan serangkaian perjanjian antara pemimpinnya dengan para pengikutnya. Terakhir, Put. Oke, jadi yang terakhir itu ada teori transformasional, di mana teori ini bilang ada dua elemen elemen penting ya agar menjadi pemimpin. Jadi elemen yang dimaksud adalah rasional dan hal-hal yang berurusan dengan perubahan yang real. Nah, dari semua yang kita sebutin tadi, kita tuh bisa mulai dari langkah yang terkecil dulu. Kayak misal dari jadi ketua kelas atau ketua kelompok, bisa juga ketua organisasi. Kita tuh bisa nerapin itu semua, dan kita tuh nerapin 10 sifat tadi dan juga teori-teori itu kan kita udah tahu ya, itu kan sebagai ilmu untuk kita. Jadi tuh kita tuh bisa mulai dari hal yang kecil untuk menggapai hal yang terbesar gitu. Yuk, satuin tangan dan ucap semangat. Ayo, kita mulai grow upin diri untuk 10 tahun depan kemudian impian kita tercapai. Satu, 2, 3, semangat! Karena semuanya Dimulai dari hal-hal yang kecil. ngomong-ngomong soal pemimpin, by the way, pas kemarin gue lihat, gue apa aku kamu sih? buat jaga. 1, 2, 3. Jadi, tahu